Di part sebelumnya, saya melihat sosok berwarna putih dengan rambut yang sangat lebat sedang duduk di atas tumpukan kardus sambil mengayun-ayunkan kakinya. Halo mitra pendengar, bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan wisata horor lewat kisah-kisah nyata dari pengalaman para narasumber. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari Mas Bayu, seorang satpam baru yang mengalami hal-hal horor di sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai. Dari cerita sebelumnya, kita mendapati seorang satpam yang bernama Pak Ari. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Pak Ari ini? Kenapa dia datang secara tiba-tiba? Dan kenapa dia memiliki sikap yang sangat dingin terhadap Bayu? Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena kisah ini akan dimulai sekarang. Singkat cerita, acara apel pagi pun selesai. Namun, saya pun memperhatikan semua anggota satpam di sana. Saat itu, saya tidak melihat Pak Ari. Dengan penasaran, saya pun mencoba menanyakan Pak Ari kepada Pak Hendra, Pak Rahmat, dan Pak Jajang. Pak Ari kemana ya Pak? Kok gak ikutan apel pagi? Saat saya bertanya seperti itu, saya melihat ekspresi wajah Pak Rahmat dan Pak Jajang langsung kaget. Kemudian Pak Rahmat bertanya kepada saya, kapan saya bertemu Pak Ari. Kok kamu bisa kenal Pak Ari, Bay? Memangnya kapan kamu bertemu Pak Ari? Lantas saya menjawab pertanyaan Pak Rahmat itu. Ya kenal lah Pak. Semalam Pak Ari datang ke pos saya di gudang. Dan dia juga menemani saya berjaga di sana. Saat itu Pak Rahmat dan Pak Jajang sangat terheran-heran mendengar jawaban saya. Di tengah obrolan saya dan Pak Rahmat, Pak Hendra langsung memotong obrolan sambil mendorong-dorong saya untuk segera cepat pulang. Udah. Sekarang mending kita pulang dan beristirahat. Singkat cerita, saya kembali masuk kerja. Dan pada saat itu, saya mendapat tugas untuk berjaga di pos yang berada di belakang pabrik. Di belakang pabrik terdapat banyak sekali pepohonan yang ukurannya cukup besar. Dan di sana terdapat bangunan kantin yang sangat kumuh akibat tidak terurus. Seperti biasa, saya harus melakukan patroli setiap 3 jam sekali. Waktu itu ketika saya sedang bersantai dan memainkan handphone, dan jam pun masih menunjukkan jam 8 malam. Di saat itu, saya mendengar suara tangisan perempuan.
Suara itu terdengar sangat jelas, dan saya perhatikan semakin lama suara itu semakin keras. Saat itu yang ada di pikiran saya, mungkin itu suara tangisan perempuan yang ingin minta tolong. Akhirnya saya pun mencari dari mana sumber suara itu. Dan di saat saya telusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar mandi yang letaknya berada di belakang pabrik. Pada saat itu saya sebenarnya merasa takut. Apalagi ketika malam kemarin saya mendapatkan teror saat saya berjaga di gudang. Namun tetap saja saya mencoba memberanikan diri karena saya takut justru suara tangisan itu adalah suara tangisan perempuan asli yang ingin meminta tolong. Akhirnya dengan perlahan saya mencoba mengecek suara itu. Dan anehnya, ketika saya sampai di depan pintu kamar mandi, suara tangisan itu mendadak menghilang. Dan di saat itu, saya justru dikagetkan oleh bunyi keras seperti benda jatuh. Dengan perasaan takut, saya langsung berlari ke arah pos. Dan setibanya di pos, saya pun mencoba kembali menenangkan diri. Singkat cerita, karena saya yang saat itu masih agak ketakutan, saya tidak melakukan patroli di jam patroli pertama. Yang saya lakukan hanya melihat-lihat sekeliling dari dalam pos. Namun hal yang menakutkan kembali saya alami ketika saya melakukan patroli kedua, tepatnya di jam 12 malam. Pada saat itu, karena memang perasaan saya sudah agak tenang, saya memberanikan diri untuk melakukan patroli. Dan di saat itu saya melakukan patroli ke arah kantin. Suasananya memang agak menyeramkan, karena di sana hanya ada satu lampu untuk penerangan. Di saat saya sedang memperhatikan sekeliling kantin menggunakan senter yang saya bawa, kemudian saya mendengar suara. Suara itu berasal dari balik pintu dapur kantin. Dengan perasaan yang sangat penasaran, lalu saya mencoba mendekati sumber suara itu. Dan di saat saya membuka pintu dapur kantin, buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya langsung dikagetkan oleh suatu benda yang terjatuh tepat di depan wajah saya. Seketika saya langsung arahkan lampu senter untuk melihat benda jatuh itu. Dan alangkah kagetnya, ternyata ketika saya lihat,
benda jatuh itu adalah kepala manusia yang berlumuran darah. Seketika saya langsung berlari keluar dari kantin. Namun, saat saya hendak keluar dari kantin, di saat itu saya sempat melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di salah satu kursi yang ada di kantin. Kepanikan saya pun jadi semakin bertambah, membuat saya berlari dengan sekuat tenaga. Saat itu yang ada di pikiran saya karena sangat ketakutan, saya ingin pergi ke pos utama. Namun di saat itu juga, saya teringat HP saya yang saya tinggalkan di pos jaga. Akhirnya saya berniat untuk mengambil HP saya yang ada di pos jaga, lalu pergi ke pos utama. Namun, di saat saya tiba di pos jaga, kembali saya melihat sosok Pak Ari sedang duduk di sana. Di saat itu juga, Pak Ari langsung melirik ke arah saya, dan kemudian dia pun tersenyum. Setelah itu, dia bertanya, Kenapa, Dek? Kok seperti yang ketakutan? dengan nafas yang terengos-engos, kemudian saya menjelaskan hal yang tadi saya alami. Itu Pak, ketika saya melakukan patroli di area kantin, saya melihat kepala manusia yang berlumuran darah. Dan saya juga melihat sosok kuntilanak sedang duduk di kursi kantin. Dengan wajah yang agak pucat sambil tersenyum, Pak Ari menjawab, Oh, mereka itu teman-teman saya, Dek. saat itu saya merasa heran. Namun, saya tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh. Saya hanya beranggapan kalau ucapan Pak Ari hanya bercandaan. Dan mungkin dia sudah sering melihat penampakan di area pabrik, sehingga dia berkata seperti itu. Saat itu karena saya sangat ketakutan, saya pun meminta ke Pak Ari untuk ditemani lagi berjaga. Oh iya Pak, Bapak di sini aja ya, jangan kemana-mana. Temenin saya ya Pak di sini. Sekalian, nanti Bapak temenin saya juga patroli, karena saya takut Pak. Di saat itu, Pak Ari hanya menganggukkan kepala saja. Dan saya pun tidak menaruh kecurigaan kepada Pak Ari, karena yang saya lihat tidak ada keanehan sedikit pun dari Pak Ari. Masalah sikap dia yang dingin, saya hanya beranggapan memang mungkin Pak Ari orangnya seperti itu. Akhirnya saat itu, saya berjaga di pos, ditemani oleh Pak Ari. Di saat itu, kami tidak banyak mengobrol, dan Pak Ari juga sama. Dia hanya diam saja, tanpa berkata apapun. Karena merasa ngantuk, saya yang saat itu sedang asik main HP. Tanpa sadar akhirnya saya tertidur sambil terduduk. Singkat cerita saat itu, saya terbangun karena hampir terjatuh saat saya tertidur sambil duduk. Dan di saat itu, saya langsung melihat jam. Waktu itu menunjukkan jam 3:30 pagi. Saya pun sontak kaget karena saya melewatkan jadwal patroli. Namun di saat itu juga saya memperhatikan ternyata Pak Ari masih ada di sana. Namun yang membuat saya heran, dari awal saya bertemu Pak Ari di sana,
sampai saya terbangun dari tidur. Pak Ari tidak merubah sedikit pun posisi duduknya, dan tatapannya terus mengarah ke arah depan. Saat itu, saya tidak banyak menaruh keanehan kepada Pak Ari. Yang ada di pikiran saya, justru saya malu karena sudah ketiduran. Akhirnya, saat itu saya langsung meminta maaf kepada Pak Ari. Aduh Pak, maaf, saya ketiduran Pak. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya tersenyum. Saat itu, saya takut dianggap lalai menjalankan tugas saya untuk melakukan patroli. Akhirnya, saya memutuskan untuk melakukan patroli pada saat itu juga. Namun, karena masih ada perasaan takut akibat hal yang saya alami tadi malam, saya pun mencoba memberanikan diri untuk minta ditemani patroli kepada Pak Ari. Pak, maaf, bisa temani saya patroli? Karena saya masih takut akibat kejadian tadi malam. Saat itu, Pak Ari tidak menjawab sedikit pun permintaan saya. Dia hanya berdiri, lalu berjalan keluar pos. Dan di saat itu, saya menganggap mungkin Pak Ari mau melakukan patroli dengan saya. Dan akhirnya, saya mengikuti Pak Ari dari belakang. Pada saat itu, saya mengecek lokasi sekitar belakang pabrik bersama Pak Ari. Saat itu, kami tidak banyak bicara, dan saya pun merasa canggung untuk memulai pembicaraan. Saya hanya mengarahkan lampu senter ke berbagai arah untuk melakukan pengontrolan. Namun, di saat saya mencoba melihat ke arah Pak Ari, dia mendadak tidak ada. Saat itu saya langsung ketakutan karena saya tinggal sendirian di sana. Saya tidak menganggap aneh Pak Ari menghilang. Saya hanya beranggapan mungkin Pak Ari sedang menjahili saya. Pada waktu itu, saya memanggil-manggil nama Pak Ari. Pak Ari, Bapak di mana? Wah, Bapak mau menjahili saya ya Pak? Namun di saat itu, terdengar suara tertawa. Dan suara itu terdengar suara tertawa laki-laki. Mendengar hal itu, sontak saya sangat ketakutan. Kemudian, saya langsung berlari menuju pos utama di dekat gerbang yang dijaga oleh Pak Hendra. Ketika saya sampai di pos utama, Pak Hendra terheran-heran dengan sikap saya yang seperti orang ketakutan. Lalu, dia pun bertanya, Kamu kenapa, Bay? Kok seperti orang ketakutan gitu? saat itu saya bohong ke Pak Hendra karena saya tidak mau nanti Pak Hendra tahu kalau saya penakut akan hal gaib. Itu Pak, tadi saya melihat seseorang masuk dengan cara menaiki tembok belakang. Mendengar hal itu, Pak Hendra langsung bergegas untuk bersiap-siap berangkat. Lalu Pak Hendra menelpon Pak Rahmat dan Pak Jajang untuk pergi ke area belakang pabrik. Singkat cerita, akhirnya semua berkumpul di area belakang pabrik dan langsung melakukan penyisiran. Karena mereka beranggapan yang saya lihat itu adalah seorang pencuri. Di saat itu,
Saya berpura-pura ikut menyisir setiap tempat. Padahal saya tahu yang saya katakan itu adalah bohong. Namun, saya merasa tenang karena untuk berjaga di area belakang, saat itu saya tidak sendirian. Singkat cerita, pada malam berikutnya, saya mendapat tugas untuk berjaga di area pinggiran pabrik. Saat berjaga di sana, saya sedikit pun tidak mengalami hal aneh. Karena memang lokasinya tidak begitu menyeramkan. Dan lagi di balik tembok luarnya adalah jalan raya. Selesai berjaga di malam itu, lalu saya meminta izin kepada Pak Hendra, Pak Rahmat, dan Pak Jajang untuk berjaga di area pinggir pabrik dengan alasan mental saya belum siap apabila ada pencuri yang masuk seperti hari kemarin. Karena memang di pabrik itu beberapa kali terjadi kasus pencurian dan rata-rata pencuri itu masuk lewat area belakang pabrik dan mengambil barang-barang yang ada di gudang. Akhirnya permintaan saya pun disetujui oleh semuanya. Dan akhirnya saya menghabiskan sisa malam saya hanya berjaga di area sisi pabrik. Namun, saat saya berjaga di area sisi pabrik, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Ari. Karena penasaran, setelah melakukan apel pagi untuk pergantian shift, saya mencoba bertanya ke anggota satpam lainnya. Beberapa hari ini saya tidak pernah melihat Pak Ari ya. Dan lagi, kenapa dia tidak pernah mengikuti apel pagi? Saat itu, tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan saya. Mereka hanya diam. Dan akhirnya Pak Jajang menjawab pertanyaan saya. Pak Ari, beberapa hari ini sedang sakit, Bay. Makanya dia tidak datang untuk bekerja juga. Dan masalah dia tidak pernah ikutan apel pagi, dia selalu meminta izin untuk pulang duluan. Soalnya dia harus mengantar anaknya berangkat sekolah. Dan di saat itu, saya baru mengerti kenapa beberapa hari ini Pak Ari tidak pernah kelihatan. Dan kenapa Pak Ari tidak pernah mengikuti apel pagi. Sekarang saya tahu alasannya. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, saya mengalami hal yang menyeramkan. Waktu itu sepulang kerja, saya sedang bersantai di teras kosan. Dan rumah Pak Rahmat berada di depan kosan saya. Dan hanya terpaut jarak oleh lapangan bulu tangkis. Dan setiap hari, saya sering sekali bertemu dengan Pak Rahmat. Waktu itu kira-kira jam 8 malam. Setelah bersantai dengan menghabiskan beberapa batang rokok, saya bergegas untuk mandi. Tak lama setelah selesai mandi, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Akhirnya saya pun bergegas untuk membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Pak Ari yang masih memakai seragam kerja. Pak Ari, ada apa Pak? Tumben kesini. Dengan wajah yang sangat pucat dan ekspresi wajah yang sangat datar, dia pun hanya menjawab, Saya haus, ingin minum. Pada saat itu saya sempat heran. Kemudian saya pun bertanya, Oh, Bapak pengen minum? Memangnya Bapak nggak langsung pulang? saat itu dia tidak menjawab pertanyaan saya. Kemudian
Saya menyuruh Pak Ari untuk masuk ke dalam kosan. Ya udah Pak, kita ngobrolnya di dalam saja. Nanti saya ambilkan minum untuk Bapak. Dan ketika Pak Ari masuk, seketika saya mencium aroma bau bangkai yang sangat pekat. Saya pun mencoba bertanya kepada Pak Ari. Bau bangkai gini ya Pak? Perasaan tadi ketika saya bersantai di teras, saya tidak mencium bau seperti ini. Dan ketika saya hendak masuk untuk mengambilkan air minum untuk Pak Ari, saya melihat Pak Rahmat keluar dari rumahnya. Lantas, saya pun memanggil Pak Rahmat. Pak Rahmat, sini mampir Pak. Ada Pak Ari juga di dalam. Pada saat itu, ekspresi Pak Rahmat seakan-akan sangat ketakutan. Sambil berteriak, dia memanggil-manggil saya. "Bay, sini Bay, cepetan." Saat itu saya langsung terheran-heran dengan sikap Pak Rahmat. Dengan nada yang sedikit marah, Pak Rahmat kembali memanggil saya. Bayu, buruan ke sini. Akhirnya saya pun mendatangi Pak Rahmat. Dengan terheran-heran, saya bertanya, Ada apa sih Pak? Kok Bapak memanggil-manggil saya seperti itu? pada saat itu, Pak Rahmat langsung menarik tangan saya. Kemudian dia berbicara dengan nada sedikit berbisik. "Bay, aku mau tanya, kamu tahu siapa di dalam kosan kamu itu?" Dengan agak heran, saya pun menjawab, Itu kan Pak Ari. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Sambil menuju ke arah kosan saya, Pak Rahmat berbicara dengan nada berbisik. "Kamu yakin yang di dalam kosan kamu itu adalah Pak Ari? Sekarang kamu lihat dan perhatikan, siapa yang ada di dalam kosan kamu itu?" Saat itu, saya langsung melihat ke arah kosan. Dan seketika saya langsung ketakutan. Karena yang saya lihat di dalam kosan itu ternyata adalah sosok pocong yang sedang duduk. Pantas saja, tadi saya mencium aroma bau bangkai yang sangat menyengat. Pada saat itu saya agak kebingungan. Dan saya rasa Pak Rahmat tahu alasannya. Lantas, dengan suara berbisik, saya mencoba bertanya kepada Pak Rahmat. Perasaan tadi yang datang itu Pak Ari. Tapi kenapa sekarang berubah menjadi sosok pocong? Terus, kemana Pak Ari perginya Pak? Pak Rahmat menyuruh saya masuk ke dalam rumahnya. Sudah. Sekarang kamu masuk saja ke dalam rumah. Biar nanti saya jelaskan di sana." Akhirnya, kami pun masuk ke dalam rumah. Sesekali saya perhatikan Pak Rahmat mengintip dari balik jendela untuk memastikan apakah sosok pocong itu sudah hilang atau masih ada di sana. Dan ternyata sosok itu masih ada di kosan. Di saat itu juga Pak Rahmat menyuruh saya duduk. "Bay, sini duduk dulu. Saya mau menceritakan sebuah cerita siapa sosok Pak Ari sebenarnya." Jadi gini Bay, 3 bulan yang lalu di pabrik tempat kamu kerja sekarang pernah ada satu kejadian di mana ada seorang satpam yang ditemukan tak bernyawa akibat bunuh diri di pohon yang ada di belakang pabrik. Dan satpam itu adalah Pak Ari yang sering kamu temui. Dulu saya, Pak Hendra, Pak Jajang, dan Pak Ari
adalah satu tim yang bertugas untuk berjaga di pabrik itu. Makanya kenapa kamu sering bertemu Pak Ari saat berjaga malam. Karena memang sosok Pak Ari masih sering muncul dan ikut berjaga saat malam. Dan biasanya dia menghampiri anggota satpam yang masih baru seperti kamu. Dan asal kamu tahu, sebelum kamu, sudah beberapa anggota satpam baru yang menggantikan Pak Ari. Namun rata-rata mereka tidak kuat dan memilih untuk mengundurkan diri. Dan sekarang, kamu yang sering didatangi Pak Ari, karena memang kamu satpam baru yang menggantikan posisi Pak Ari. Kami sengaja menutup-nutupi siapa Pak Ari yang sebenarnya. Karena kami tahu, kalau kamu tahu siapa sebenarnya Pak Ari yang kamu temui itu sebenarnya, kamu pasti akan ketakutan. Mendengar hal itu, saya pun sangat kaget. Dan pantas saja, dari awal saya bertemu Pak Ari, saya melihat sikapnya yang aneh dan cenderung dingin. Dan pantas saja, saat saya melamar kerja, saya tidak melakukan tes apapun dan malah langsung diterima. Akhirnya, saya dan Pak Rahmat pun mengobrol banyak, sampai tak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Dan di saat itu saya melihat ke arah kosan dari balik jendela. Sosok pocong itu sekarang sudah tidak ada di sana. Namun karena masih dirundung ketakutan, saya meminta izin kepada Pak Rahmat untuk sekedar menginap di rumahnya. Dan Pak Rahmat pun mengizinkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, hampir setiap malam, setiap saya berada di kosan, sosok Pak Ari selalu datang. Waktu itu, ketika sepulang kerja dan saya sedang beristirahat tidur, saya dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Pada saat itu saya terbangun, dan di saat itu saya melihat jam, menunjukkan jam 12 malam. Saat itu saya tidak beranggapan kalau yang mengetuk pintu tengah malam itu adalah Pak Ari. Namun di saat saya melihat dari balik jendela dengan tujuan ingin melihat siapa yang bertamu di tengah malam, dan ketika saya melihat keluar, alangkah kagetnya saya. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok Pak Ari dengan bentuk pocong. Di saat itu saya langsung panik dan ketakutan. Dan ketakutan saya pun bertambah ketika sosok pocong itu memanggil-manggil nama saya. Bayu, buka pintunya. Dengan perasaan panik dan ketakutan, saya langsung berlari menuju kamar. Dan di saat itu, saya kemudian bersembunyi di balik selimut. Pada saat itu, saya terus bersembunyi di balik selimut, dan suara ketukan pintu di depan masih terdengar. Namun tak lama setelah itu, suara ketukan pintu itu tak terdengar lagi. Dan di saat itu saya berpikir, mungkin sosok pocong Pak Ari sudah pergi. Hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka selimut dan berniat mengecek keluar. Namun di saat saya baru membuka selimut, kembali saya dikagetkan dengan suara ketukan dari balik jendela kamar. Sontak saat itu saya langsung melihat ke arah jendela. Dan alangkah kagetnya,
Ternyata sosok pocong itu kini muncul di balik jendela kamar. Dan bahkan wajah sosok pocong itu kini lebih menyeramkan. Dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang melotot, pocong itu terus memanggil-manggil nama saya. Bayu, Bayu, Bayu. Saat itu saya langsung keluar dari kosan dan berlari menuju rumah Pak Rahmat. Kemudian saya langsung mengetuk pintu rumah Pak Rahmat untuk meminta tolong. Pak Rahmat, Pak, tolong saya Pak, bukakan pintu Pak. Pak Rahmat, tolong saya. Beberapa kali saya terus memanggil-manggil Pak Rahmat sambil mengetuk pintu rumahnya. Dan tak lama, akhirnya Pak Rahmat pun membukakan pintu. Belum sempat dia bertanya alasan kenapa saya datang ke rumahnya, saya langsung masuk ke dalam rumahnya dan kemudian meminta dia untuk menutup pintu. Pak, buruan Pak, tutup pintunya Pak, buruan Pak. Seketika Pak Rahmat langsung menutup pintunya. Dengan terheran-heran, dia pun bertanya, "Kamu kenapa, Bay? Malam-malam datang ke sini seperti orang ketakutan." Dengan napas kelelahan, lantas saya menjelaskan hal yang saya alami tadi di kosan. Pak Ari Pak, tadi dia mendatangi saya lagi Pak. Dan dia dalam bentuk wujud pocong. Di saat itu, Pak Rahmat langsung melihat ke arah kosan saya dengan cara mengintip lewat jendela. Dan dia pun menyuruh saya untuk kembali menginap di rumahnya. Sudah. Untuk saat ini, sementara kamu menginap saja di rumah saya. Karena sosok Pak Ari akan terus mendatangi kamu. Akhirnya, saya pun menyetujui saran dari Pak Rahmat. Singkat cerita, karena saya sudah sangat terganggu dengan sosok Pak Ari yang selalu mendatangi saya. Terkadang, dia datang ketika saat saya sedang bekerja. Bahkan, dia pun terkadang datang saat tengah malam ketika saya sedang di kosan. Akhirnya, pada saat itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan itu. Dan saya pun berniat untuk pulang kampung dan mencoba membuka usaha kecil-kecilan di sana. Dan cerita pun selesai. Mitra pendengar, itulah sebuah kisah yang kita dapatkan dari Mas Bayu. Jujur, saya pribadi merinding saat membacakan kisah ini. Dan dari kisah kali ini, akhirnya kita tahu siapa sosok Pak Ari yang sebenarnya. Ternyata dulunya dia adalah salah satu satpam di perusahaan itu yang melakukan bunuh diri saat berjaga. Baiklah mitra pendengar, untuk acara wisata horor kita cukup sampai di sini. Dan tak bosan, saya meminta kepada kalian untuk terus mendukung channel ini agar kami
selalu semangat dalam berkarya dengan memberikan kisah-kisah horor nyata kepada kalian. Tonton video kisah-kisah horor kami yang lainnya. Saya, Bang Saman, izin pamit. Salam merinding.